Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara semua saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, ayat nats di atas, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, akan datang masa yang sukar. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita rasakan saat ini, saudara. Saat ini manusia di dunia ini tanpa terkecuali mengalami masa-masa sukar di segala aspek kehidupan. Sejak adanya pandemi COVID-19, kehidupan manusia diperhadapkan kepada ancaman kesehatan, ancaman pengangguran, dan terbatasnya ruang gerak baik dalam usaha, pendidikan, pekerjaan yang disebabkan oleh pembatasan sosial. Sehingga menyebabkan kolaps dan mati surinya beberapa aspek hidup manusia di muka bumi ini. Keberadaan kita ini tidak ubahnya seperti seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Sehingga kita tidak boleh bersikap santai, apalagi sampai tertidur. Sebab jika kita lengah, kita akan menjadi korban perang. Maka dari itu, kita dituntut untuk menjadi kuat dan bertahan menghadapi kenyataan yang ada. Saudaraku, segala situasi sukar yang sedang terjadi tentunya membuat banyak orang menjadi lemah, takut, khawatir, dan putus asa. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai sandaran firman Tuhan, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia ini. Karena melalui firman-Nya, Tuhan telah memberikan jawaban kepada kita dalam menghadapi masa-masa sukar itu. Hal yang harus kita lakukan agar dapat bertahan dan kuat di tengah kesukaran yang terjadi adalah, yang pertama adalah kita harus berdoa. Doa merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani. Karena doa adalah nafas hidup kita, juga sebagai sarana untuk mendekat kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus menasihati kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Di segala keadaan kita harus tetap berdoa. Mengapa demikian? Karena di dalam doa mengandung kuasa yang tidak terbatas. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam doa ada kuasa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Kita bisa melihat kehidupan Yosafat, saudara. Ketika bangsanya diserang Bani Moab dan Amon, menjadi sangat takut. Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketakutan yang ada di dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ia dengan penuh keberanian maju berperang dan akhirnya tampil sebagai pemenang oleh karena Tuhan turut bekerja dengan caranya yang heran dan ajaib. Saudaraku, dalam doa juga terkandung kuasa menghasilkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Hana adalah wanita yang mandul yang secara manusia mustahil dapat memiliki anak. Tetapi karena ia terus bertekun di dalam doa, perkara yang ajaib pun terjadi. Tuhan mendengarkan seruan doanya sehingga
mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata Hana, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jadi doa yang dilakukan dengan iman dan penuh keyakinan sangat besar kuasanya, saudara. Saat menghadapi kesukaran, kita harus makin meningkatkan jam-jam doa kita. Daniel pun melakukan hal ini, saudara. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Meski harus dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel terluputkan dari maut karena tangan Tuhan sanggup mengatupkan mulut singa-singa itu. Saudara, kita tidak akan mampu bertahan di tengah kesukaran bila kita mengandalkan kekuatan kita yang sangat terbatas ini. Daud menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan di dalam hidupnya. Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua adalah, kita harus memegang teguh janji Tuhan. Janji manusia seringkali berujung kepada ingkar dan mengecewakan. Namun bila Tuhan yang berjanji, cepat atau lambat pasti akan digenapi. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itulah sebabnya Daud pun berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena keteguhannya dalam memegang janji Tuhan ini, Daud memiliki keberanian ilahi saat berhadapan dengan Goliat, karena ia sangat percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Saudaraku, di tengah kesukaran yang terjadi saat ini, jangan takut dan khawatir. Mari kita semakin melekat kepada Tuhan melalui doa dan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab hanya iman kepada Tuhan, Yesus, yang mampu mengalahkan dunia. Amin, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk semakin melekat kepada Tuhan. Bawa kami untuk semakin meningkatkan jam-jam doa kami, sehingga kami boleh semakin kuat dalam menghadapi kesukaran hidup di dunia ini. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia ya Tuhan. Sebab firman Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang sakit Tuhan mari sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini masih menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita diberkati. Mari saudara kita semangat di dalam Tuhan, janganlah berputus asa, tetaplah berdoa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.